Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Xpander Cross yang tipe manual warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross. Sebagai informasi, untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross ini total ada 3 tipe. Tipe pertama tipe manual, kemudian tipe di atasnya ada tipe matic, dan tipe tertingginya ada tipe premium matic. Nah, seperti biasa, pertama kita mulai dari dimensi. Mobil Xpander Cross ini memiliki lebar 1,8 meter, untuk tingginya 1,75 meter, serta untuk panjang, mobil Xpander Cross ini memiliki panjang 4,5 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, unit yang kita review ini masih sangat baru, bisa kita lihat. Mobil ini baru diproduksi di bulan Februari tahun 2022. Sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, untuk grill utamanya di sini terdapat logo Mitsubishi berwarna chrome di bagian tengah. Kemudian untuk grill utamanya di sini full berwarna hitam. Untuk bagian atas di sini terdapat lampu LED position lamp, fungsinya sebagai lampu senja. Kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat list warna chrome, dan untuk lampu utama sudah menggunakan lampu LED semua, baik lampu dekat ataupun lampu jauh. Nah, ini untuk lampu dekatnya, kalau ini untuk lampu jauh sudah LED semua. Dan di bagian bawah terdapat lampu sen menggunakan lampu bolam, serta di ujung terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya juga sudah menggunakan lampu LED, serta untuk front underguardnya di sini berwarna silver. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Mitsubishi Xpander Cross manual warna putih tahun 2022. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya warna silver, kapasitas 20 kg. Kemudian untuk bagian samping list jendelanya sewarna bodi, pilar B-nya warna hitam. Kemudian kalau untuk list bagian bawahnya berwarna chrome. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome serta dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya menggunakan cover berwarna chrome serta di bagian ujungnya dilengkapi dengan lampu sen. Nah, kemudian lanjut lagi ke bagian bawah. Untuk Xpander Cross ini karena mobil crossover, jadi bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan over fender. Untuk over fendernya model bolt, cukup tebal antara 7-8 jari. Lanjut ke bagian velg. Nah, untuk velgnya di sini menggunakan model dual tone. Untuk ukurannya menggunakan ukuran 17 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Dunlop. Untuk ukurannya menggunakan ukuran 205/55 R17. Lalu untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan rem sakram, dan untuk suspensi bagian depan menggunakan suspensi jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Untuk yang cross manual ini memiliki ground clearance 225 mm. Nah, ini untuk bagian sampingnya juga dilengkapi dengan over fender dengan aksen list warna silver. Untuk Xpander Cross yang manual ini, kaca filmnya menggunakan kaca film merek SU atau Konica Minolta. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, ini kapasitas 45 liter. Serta untuk ban bagian belakang, nah ini untuk sistem pengeremannya menggunakan pengereman standar rem tromol. Dan untuk suspensi belakang menggunakan jenis torsion beam. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakang Xpander Cross manual warna putih. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena shark fin sewarna body. Kemudian untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Lalu ada high mount stop lamp di bagian tengah. Untuk kaca belakang di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Lalu ada wiper di bagian tengah, dan untuk bagian kaca belakang di sini sudah dilapisi dengan kaca film merek SU atau Konica Minolta. Untuk desain lampu belakangnya, nah ini modelnya model L seperti ini. Ini untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis bolam. Untuk lampu sennya juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Kalau untuk lampu mundurnya lampu LED. Lanjut ke bagian tailgate. Nah, di sini ada logo Mitsubishi berwarna chrome. Kemudian untuk tailgate-nya berwarna hitam piano black. Dan untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, ini untuk lokasi kamera mundurnya. Untuk bagian bawah di sebelah kiri ada emblem Xpander Cross warna chrome. Lalu di ujung di sini terdapat reflektor. Untuk reflektornya modelnya model vertikal. Lalu kalau untuk tampilan rear underguard di sini kombinasi warna hitam over fender dengan list warna putih dan silver di bagian bawah. Serta untuk fitur keselamatan di sini sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jumlahnya ada 1, kemudian sampingnya lagi ada 1. Jadi total belakang ada 2 buah titik sensor parkir.
Nah, untuk ban serep lokasinya ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya menggunakan jenis spare tire. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Xpander Cross yang transmisi manual warna putih tahun 2022. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Untuk sisi pengemudi di sini handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik. Untuk covernya berwarna chrome, kemudian dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual di bagian ujungnya. Nah, kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya, nah ini sekarang kombinasi antara warna hitam dan warna biru. Untuk material yang digunakan untuk bagian atas di sini menggunakan material bahan plastik. Kemudian kalau untuk yang bagian tengah ini menggunakan bahan soft touch berwarna biru, termasuk untuk bagian armrest juga bahannya bahan soft touch warna biru. Kemudian untuk bagian tengahnya ada list warna silver. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Kemudian untuk bagian tengah ada beberapa tombol. Ini ada tombol window lock, pengunci jendela, sampingnya ada central lock, pengunci pintu, dan power window sudah auto pada seat driver, serta covernya menggunakan aksen karbon. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan 3 buah cup bottle holder, serta di ujung di sini terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya juga sama, kombinasi antara warna hitam dengan warna biru. Nah, ini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter di bagian ujung sini untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian untuk bagian dashboard, untuk bagian tengahnya ini menggunakan aksen bahan soft touch berwarna biru. Bagian atas ini soft touch, bagian bawah ini juga soft touch. Nah, kalau untuk bagian tengahnya ada tombol info dan juga kisi AC dengan list warna silver. Untuk menyalakan mesin, Xpander Cross ini sudah menggunakan tombol start stop engine. Lalu untuk pengaturan spionnya juga sudah menggunakan pengaturan elektrik, dilengkapi dengan tombol folding atau pelipatan spion juga. Lanjut lagi di bawahnya. Nah, ini yang terbaru, untuk Xpander Cross sudah dilengkapi fitur auto stop and go. Lalu ada active stability control, di bawahnya ada kunci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tuas untuk membuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Untuk tuas tangki BBM-nya ada di bawah jok pengemudi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Coba kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, begitu dinyalakan kita langsung disambut oleh gambar Xpander Cross. Untuk sebelah kiri ada RPM, kemudian tengah ada MID, dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya di sini untuk bagian tengah ada logo Mitsubishi warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada audio steering, ini untuk pengaturan volume, kalau ini untuk pengganti channel. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada voice command dan juga Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon. Nah, untuk setirnya sendiri sudah dilapisi dengan balutan kulit, jadi kesannya lebih mewah. Serta ini dilengkapi dengan pengaturan juga. Tuasnya dari bagian bawah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur. Untuk menguncinya kembali tinggal dorong ke atas. Lalu untuk tuas, sebelah kiri ada tuas untuk wiper, dan di sebelah kanan ada tuas untuk lampu. Nah, dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini head unitnya menggunakan head unit double tint touchscreen. Untuk menunya juga cukup lengkap. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama di sini ada Apple CarPlay di bagian ujung, kemudian sebelahnya ada Android Auto, lalu ada MM-Link dan juga radio. Untuk menu lainnya di sini ada USB, lalu ada iPod dan juga menu Bluetooth telepon. Nah, jadi memang cukup lengkap karena sudah smartphone connectivity juga. Lanjut di bagian tengah, di sini ada kisi AC, kemudian ada tombol hazard. Lalu untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital. Untuk sebelah kiri ada pengaturan kecepatan kipas, kalau untuk sebelah kanan pengaturan suhu. Lalu di sini ada tombol untuk rear to fogger, ini tombol untuk AC secara maksimal. Lalu ini ada mode arah hembusan, sebelahnya untuk menyalakan AC, sebelahnya lagi untuk akselerator dan tombol untuk mematikan AC. Di bawah di sini ada 2 buah slot, jadi yang satu terkoneksi dengan head unit, kalau yang satu untuk cas. Lalu sebelah kanannya ada power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Di sini ada 2 buah laci penyimpanan, ada laci penyimpanan bawah dan atas, lalu ada card holder sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Nah, untuk transmisinya menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Nah, untuk yang manual ini handrailnya masih mekanik, kemudian sampingnya ada 2 buah cup bottle holder. Untuk kuncinya sudah gila seperti ini. Lalu untuk bagian konsol box, nah ini covernya masih menggunakan mode sliding, ada separator, dan juga di bawahnya masih dilengkapi dengan 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini terdapat speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Untuk bagian tengah di sini ada aksen bahan soft touch warna biru, kemudian di ujung ada kisi AC dengan list menggunakan aksen karbon. Nah, kemudian lanjut di bawahnya di sini ada laci penyimpanan terbuka. Lalu untuk glove box-nya di sini model standar opening. Untuk di bagian bawah ada perlengkapan, diantaranya di sini ada APAR atau pemadam api.
kemudian dilengkapi dengan karpet dan juga perlengkapan lain. Lalu di sini ada tas. Kita lanjut ke sisi samping. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atasnya ada assist grip motor retract. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya model hang up. Lalu di sini ada lampu kabin. Untuk lampu kabinnya standar, dan untuk spion bagian tengahnya dilengkapi dengan fitur anti silau atau anti dimming. Lanjut ke sun visor sisi pengemudi. Untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder. Lalu kalau untuk yang sebelah kanan di sini assist gripnya polos. Kemudian untuk sapu pengamannya juga model fix. Nah, dari bagian dashboard sekarang kita lanjut menuju ke bagian jok. Untuk jok yang digunakan pada expander cross manual ini menggunakan jok bahan fabric. Nah, ini untuk materialnya. Untuk aksen warnanya kombinasi antara warna hitam dengan aksen warna semi coklat. Nah, ini untuk material yang digunakan. Untuk pengaturan joknya juga lengkap. Di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran, kemudian ada knob untuk pengaturan high adjuster atau pengaturan ketinggian jok, serta di bagian depan di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil expander cross manual warna putih. Dari baris pertama, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Nah, kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Jadi bagian atas menggunakan bahan plastik warna hitam, bagian tengahnya bahan soft touch warna biru. Lalu untuk bagian tengah di sini ada aksen lace warna silver. Lalu di sini ada tombol power window dengan covernya menggunakan aksen warna karbon. Lalu untuk bagian handle pintu dalam berwarna chrome. Untuk bagian bawah di sini ada 3 buah cup holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, ini untuk AC-nya sudah menggunakan AC double blower. Kemudian untuk bagian samping di sini ada assist grip motor retract. Untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya standar. Nah, kemudian untuk jok yang baris keduanya ini dilengkapi dengan 2 buah headrest, serta untuk bagian tengah ini bisa digunakan untuk armrest. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat ini untuk posisi lututnya sangat memadai. Untuk jok baris keduanya juga masih bisa sliding. Nah, ini masih bisa digeser seperti ini. Bisa kita lihat ini untuk posisi lututnya sangat aman. Ini posisi paling maju, sebenarnya masih bisa agak mundur lagi. Nah, kalau posisi standarnya segini. Nah, ini untuk posisi normal. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian sini juga ada laci penyimpanan, dan untuk bagian tengahnya yang tipe manual ini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian tengah mobil Mitsubishi Expander Cross manual warna putih. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, ini untuk akses baris ketiganya, jok baris keduanya sudah model one touch tumble, jadi bisa dilipat full. Nah, kita tegakkan dulu untuk sandarannya. Untuk jok baris ketiganya ini bisa di model flat. Nah, untuk baris ketiga di kapasitas 2 penumpang. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Expander Cross manual warna putih ini. Sekarang kita tegakkan sandarannya. Oh iya, untuk yang armrestnya sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Kita tegakkan. Nah, untuk posisi lututnya bisa kita lihat ini masih sangat memadai. Kemudian kalau dimuati 2 orang dewasa juga masih sangat aman. Nah, ini untuk bagian samping di sini dilengkapi dengan 1 buah cup holder. Lalu di atasnya ada laci penyimpanan, serta di bagian atas di sini ada assist grip motor retract. Untuk sebelah kanan juga sama, di sini dilengkapi dengan assist grip motor retract. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Di sini ada laci penyimpanan, dan di bagian bawah terdapat 1 buah cup holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Expander Cross manual warna putih ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Oh ya, sebagai informasi seperti biasa, untuk mobil Expander Cross manual yang warna putih ini harganya lebih mahal 1,5 juta jika dibandingkan dengan warna lain. Jadi jangan kaget nanti kalau saat pembelian ada selisih harga 1,5 juta. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Ini untuk bagasinya bisa kita lihat kapasitasnya sangat memadai. Ini bisa digunakan untuk memuat sampai 4 galon dan sekitar 4 koper juga. Untuk perlengkapannya juga tertata rapi. Ini ada toolkit, kemudian juga dongkrak ada di bagian samping. Selain itu untuk bagian bawah di sini dilengkapi dengan laci penyimpanan, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu juga. Sangat fungsional. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Expander Cross manual warna putih. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesinnya. Nah, untuk melihat mesin seperti biasa kita tarik tuas kap mesin terlebih dahulu yang ada di bagian bawah sini. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Expander Cross manual ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Secara konsep, mesin yang digunakan kurang lebih sama persis dengan mobil Mitsubishi Expander biasa. Nah, kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu, kemudian kita pasang penyangganya.
Nah, ini untuk bagian bawah bisa kita lihat sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Kembali ke masalah mesin yang digunakan ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai di angka 77 kW atau setara dengan 105 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 141 Nm pada 4000 rpm. Untuk fitur keselamatan sudah sangat lengkap karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Nah, untuk modulnya ada di bagian ujung. Kemudian selain itu yang sekarang juga sudah dilengkapi dengan fitur brake assist dan juga hill start assist. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Mitsubishi Xpander Cross manual warna putih terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross ini, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Bidang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.